Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam serta ihsan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menceritakan tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dilakukan pada tahun 622 Masehi. Hijrah itu terjadi karena penindasan orang-orang musyrik kaum kafir Quraisy yang luar biasa terhadap Nabi dan para sahabatnya. Padahal sejak awal Nabi Muhammad SAW selalu melakukan dakwah Islamiyahnya, namun kaum kafir Quraisy selalu melakukan permusuhan terhadap Nabi dan para sahabatnya. Pada saat itu perlawanan dari kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam sangatlah merajalela. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Satu demi satu para sahabat Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Namun secara sembunyi-sembunyi mereka meninggalkan tanah suci kelahiran mereka rumah tempat tinggal mereka, dan segala apapun yang mereka cintai demi menegakkan agama Islam. Setelah kaum muslimin Mekah hijrah ke Madinah atas perintah Nabi, jumlah masyarakat muslimin di Mekah tinggallah sedikit. Tersisa dua orang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar yang masih berada di Mekah bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW belum melakukan hijrah karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para kaum kafir Quraisy ingin menggagalkan hijrah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, para pemuka kaum Quraisy melakukan sidang di suatu tempat yang bernama Darun Nadwah untuk merencanakan tindakan apa yang harus diambil terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad SAW harus dibunuh. Kekejaman kaum kafir Quraisy disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya mereka untuk menangkapmu dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan daya upaya mereka, dan Allah menggagalkan daya upaya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas daya upaya. Rencana jahat kafir Quraisy telah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad berencana berhijrah bersama sahabatnya, ialah Abu Bakar. Pada suatu malam, orang-orang kafir Quraisy mengintai Nabi dan menemui Nabi yang sedang tidur menggunakan hadramaut. Orang-orang kafir Quraisy merasa tenang karena mereka yakin bahwa mereka bisa membunuh Nabi pada malam itu juga. Namun tanpa mereka ketahui, yang sebenarnya tertidur menggunakan hadramaut yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengorbankan nyawanya agar Nabi bisa keluar dari rumahnya dengan selamat. Hijrah Nabi dilakukan pada tanggal 2 Rabiul Awal pada tahun ke-13 dari kenabiannya, bertepatan dengan 20 Juli 622 Masehi.
Nabi keluar dari rumah pada malam hari setelah lewat 2/3 malam. Pada saat Nabi keluar dari rumah, Nabi mengambil segenggam pasir, dan pasir tersebut dilemparkan kepada orang-orang Quraisy yang akan membunuhnya. Dengan izin Allah, orang-orang Quraisy tersebut tertidur sejenak dan tidak mengetahui Nabi yang keluar dari rumahnya. Sewaktu Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah, Nabi SAW membaca surat Yasin ayat 1 hingga ayat yang artinya dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran surat Yasin ayat 9. Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi menuju rumah Abu Bakar dan mengajak beliau untuk menuju Gua Thur untuk mencari tempat persembunyian yang aman sebelum hijrah ke Madinah. Pada keesokan harinya, kaum kafir Quraisy ingin berencana untuk menyerang Nabi Muhammad SAW ketika beliau berangkat untuk melaksanakan sholat subuh. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat bahwa yang keluar bukanlah Nabi Muhammad melainkan Ali. Ali menolak untuk memberitahu keberadaan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kaum kafir Quraisy bergegas untuk mencari Nabi Muhammad SAW ke penjuru Mekah. Setelah tinggal di Gua Thur selama 3 hari, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan berhijrahnya ke Madinah. Nabi dan Abu Bakar ditemani oleh 2 orang sebagai petunjuk jalan, dan yang bertugas mengawal dua ekor unta yang mengangkut Nabi dan sahabatnya yang sangat dicintainya itu. Perjalanan tersebut sangat berat, namun Rasulullah SAW beserta sahabatnya dapat melaluinya dengan penuh keikhlasan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.